Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya data ini, tinggal kita jumlahkan 1 dan 2. Berarti kan ini ditambah ini. Nah, gitu. Anda akan bisa lihat di sini, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Saya besarkan. 0,03 untuk detik ke 0,01 ditambah dengan 0,29 menjadi sekitar 0,6. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, gitu. Titik per titik dijumlahkan. Maka akan mendapatkan suatu bentuk ya 1 tambah 2. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini mirip juga. Nah, dengan ini kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau ini tadi pembandingnya dibaginya 2, di sini dibaginya 3. Jadi sama dengan yang Excel ya. Ya, bentuknya gini. Nah, kalau Excelnya gimana? Nah, bentuknya juga gini. Seperti itu. Kemudian 1 dijumlah dengan 3, Anda bisa dapat lagi. Nah, ini 1 dengan 3, bentuknya seperti ini. Kita lihat di Matcat-nya tadi, nah, bentuknya juga seperti ini. Ini Excel-nya. Kemudian 1, 2, dan 3 dijumlah, nah, bentuknya seperti ini. Kita lihat di Matcat-nya sama ya. Bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, ini di Excel-nya. Nah, ini bisa saja Anda nanti bisa di-explore ya, di-explore lebih lanjut ya. Seperti itu. Ya, nanti ini akan saya sharing, hanya saya kelupaan ini tadi saya upload di kelas. Nanti saya sharing juga. Tapi yang jelas tugasnya nggak di ini ya, kuisnya tidak ini. Ini kompleks soalnya. Ini kompleks ya. Ini hitungannya kompleks. Saya nggak berani kalau online saya memberikan tugas seperti ini, nanti pada pusing semua. Kalau offline saya berani. Ya, kalau offline saya berani kasih tugas yang kayak gini. Ya, walaupun sudah ada template-nya, saya belum berani kasih tugas online ini, karena ini rumusnya lumayan ribet. Ya, rumus ini sih sebenarnya gitu, hanya notasinya dalam Excel menjadi complicated, seperti pi itu ada pi itu adalah ini ya, pi itu adalah ini, atau pi itu sama dengan ini. Nah, pi itu adalah kurung buka kurung tutup, pi kurung buka kurung tutup gitu misalnya. Itu formulasi dalam Excel juga harus tahu seperti itu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi ini bagaimana kita melakukan sintesis. Sebaliknya kita juga bisa melakukan analisis. Demikian. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan sekali lagi, ya silakan. Oh, ini grafik, iya. Ini soalnya aslinya softwarenya kan besar ya, installernya ya. Mudah-mudahan bisa, nanti saya kasih linknya. Tapi nanti saya nggak bisa mandu installnya ya, ini jadi repot nih kalau. Ya mudah-mudahan bisa lah gitu ya. Jadi di sini ada fungsi, grafik ya, ini grafik ini, graph toolbar. Nah, ini ada grafnya di sini. Ini kalau, sebenarnya kalau, ini saya tarik sini. Nah, ini grab ini ya. Ini kalau saya off kan nggak ada. Ini kalau ada, ini fungsi grab. Ya, saya taruh di sini lah. Saya pindahkan sedikit biar rapi. Nah, Anda tinggal klik ini XY plot ya. Ini ditempatkan di sini XY plot. Nah, sudah selesai. Nah, XY plot. Nah, di sini. Saya taruh sinilah. Oh, Pak, kenapa nggak ditaruh sini? Ya, untuk yang baru mengenal Matcat, ya Matcat itu Mathematic Computer Aided Design. Dan Anda harus mengenal yang namanya KM. Kalau kurikulum K13, SD, SMP, SMA, itu K13 dinamakan KM, kalimat matematik. Kalau Anda sebelum dapat kurikulum K13, Anda akan kenal suatu struktur, yaitu diketahui, ditanya, dijawab. Nah, itu tidak boleh kebalik. Jangan diketahui, dijawab, ditanya, itu nggak boleh. Seperti itu. Jadi harus ada yang diketahui dulu berapa. Nah, ini diketahui. Jadi misalnya diketahui, misalnya saja V adalah 3. Kemudian
Apa lagi? W adalah 5. Seperti itu. Berapakah katakanlah R jika V ditambah W? Nah, begitu. Maka dijawab R adalah 8. Begitu, ini strukturnya MATCAD begitu. Harus berurut ke bawah. Kalau kebalik, nah ini kebalik, dia nggak tahu jawabannya. Ngaco jawabannya. Seperti itu. Ini yang mengenal filosofi KM, kalimat matematik, kalau dalam kurikulum K13 SD sampai SMA. Seperti itu. Atau kalau kita dulu diketahui, ditanya, dijawab. Jadi harus demikian. Ya, nah demikian. Sehingga kaitannya apa dengan grafik tadi? Grafik tadi saya taruh di bawah, karena yang diketahui tadi hitungannya ada di sini. Nah, gitu. Saya taruh di bawah sini. Nah, gitu. Nah, selanjutnya apa yang mau di sini? Apa yang mau kita tuliskan di sini? Ya, misalnya saja kita ingin mendapatkan grafik hasil penjumlahan ini apa namanya? Fundamental dengan orde 2. Berarti yang di sini ya, di sini kita ini adalah fungsi, ya, fungsi begini. Ya, biasanya ini adalah fungsi f x, kalimat matematikanya itu sama dengan ya, ini suatu fungsi x ya, tambah bla 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 begitu. D dan sebagainya. Nah, ini sering sama dengan suatu y dan x. Nah, berarti sebelah sini ini tuh x-nya, ini adalah y-nya. Intinya begitu. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu bahwa di sini harusnya y. Nah, y-nya itu adalah f tot 1 2 ft. Nah, ini yang harus ditaruh di sini. Di copy, ditaruh di sini. Nah, y-nya ini apa? Waktu. Waktu itu adalah t. Nah, waktu itu adalah time, t, seperti itu. Maka, terlalu jauh. Maka lari lagi. Maka kita tempatkan di sini t. Maaf, ini start, ini kodok beda, menggoda. Nah, maka kita tempatkan di sini. Nah, maka kita tempatkan di sini t. Nah, ini tadi ini t. Maka sudah selesai, kita klik saja di luar. Nah, jadi sudah. Demikian. Jadi seperti itu. Pak, ini saya mau tahu yang fundamental saja, Pak. Ya, fundamental itu kalau nggak salah F1T gitu ya. Fundamental itu adalah F1T kalau sudah definisikan seperti itu. Ya, fundamental adalah F1T. Berarti ini ya diganti saja F1T. F1T. Nah. Oke. Ya. Begitu. Cukup jelas, mudah-mudahan. Ya. Ya, that's simple. Gitu. Tapi kalau Excel, wow. Kalau Excel ini ya Anda harus bikin dulu rumusnya, kemudian ini sebenarnya ya tinggal ngeplot ya, ini adalah Y, ini adalah X begitu ya. Intinya ini sumbu apa namanya horizontal, ini adalah sumbu vertikal. Sama saja, kasusnya juga sama. Demikian. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ya. Demikian. Baik. Kita sampai di mana tadi? Ya, kita sudah sampai di Deret Fourier tadi ya. Ini menggunakan Excel ya, seperti ini. Jadi ini pun kita bisa mainkan magnitudenya berapa dan seterusnya ya, seperti itu. Dari sini pun apa? Ini sama sampai dengan 3 ya. Ya ini bisa saja Anda ganti ya, tapi ini ini kan ini pengalinya ya, ini kan pengalinya sebenarnya. Ini pengalinya. Jadi ini pasti ada, nah ada 3 kali daripada fundamental kalau Anda bisa. Kalau ini maunya 5 begitu ya, ini 5. 5 misalnya saja, ini 5. Begitu ya. Nah, maka akan ada perubahan. Berarti ini sebenarnya antara F1 dan F2 ini nanti adalah fundamental ditambah harmonisa kelima ya. Fundamental ditambah dengan harmonisa kelima. Nah, itu hasilnya ini tadi. Nah, fundamental ditambah harmonisa kelima. Kalau di
Medcat-nya tadi juga sempat ada ya, kalau nggak salah di awal ya. Fundamental ditambah harmonisa kelima. Nah, ini dia. Oops. Nah, fundamental tambah harmonisa kelima, berarti ini, begini. Nah, hasilnya gini. Nah, gini. Mudah-mudahan saya geser dikit. Nah, kira-kira sama ya. Nah, ini sama. Bentuknya sama. Seperti itu. Gitu. Ya, ini sebenarnya Excel-nya ya bisa, hanya mudah-mudahan tidak bingung aja. Hanya by default ini pasti ini kelipatan 2. Nah, kelipatan 2. Nah, ini kelipatan 2. Jadi ini bisa saja rumus yang sama, Anda bisa membentuk harmonis gelombang harmonisa ke berapa? Ke 4, ke 5, ke 6, ke N berapapun lah, seperti itu ya. Hanya nanti tinggal nambahkan di sini panjang gitu ya. Terus kemudian mana yang kemudian mau digambarkan seperti itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Di sini. Ya, ini tadi. Ya, ini tadi 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi adalah kita melakukan satu analisis ya dengan menggunakan apa? Persamaan matematis. Ya. Kita menggunakan persamaan matematis. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suatu analisis dengan menggunakan rangkaian, model rangkaian listrik. Nah, seperti itu. Model rangkaian listrik. Ya. Kita menggunakan model rangkaian listrik. Nah, pemodelan dalam rangkaian. Kalau tadi pemodelan dalam persamaan matematis. Nah, seperti itu. Nah, ini kita pakai software yang lain lagi. Kita pakai namanya software namanya PSIM, Power Simulator. Seperti itu. Installernya belum sempat saya bagi, tapi insya Allah akan saya bagi. Ini PSIM ya. Ya. Kita akan coba lihat ini PSIM-nya ya nanti. Ya. Ya, mudah-mudahan sudah nampak ya. Sekali lagi, share yang ini. Oke. Ya, ini adalah bentuk daripada Power Simulator PSIM. Close. Ya, kemudian kita ambil simulatornya, filenya. Ya, kalau ini menggambar ini ya, gambar. Ini menggambar. Kalau tadi itu menghitung, kalau ini menggambar. PSIM. Oke, tadi kalau nggak salah 00 ya. Oke, ini. Nah, ini saya kebetulan sudah gambarkan ya. Kalau offline mungkin ya kita bisa mulai dari 0 ya. Sambil diawasi begitu ya. Jadi saya mungkin nah ini saya gambarkan seperti ini. Jadi sumber ini saya pakai penjumlahan gelombang arus, ya, perumbangan gelombang arus. Jadi arus fundamental, arus orde 3, arus orde 5, arus orde 7, ini arus orde 2, seperti itu. Nah, suatu sumber arus itu bisa, ini dalam rangkaian listrik, itu bisa dibuat dengan sumber tegangan di seri dengan resistansi. Nah, jadi kalau fundamental ya sumbernya adalah, ya ini saya nonaktifkan dulu. Saya disable dulu. Jadi, kalau suatu sumber arus, itu saya bisa gambarkan tegangan ditambah dengan seri dengan resistor.
Nah, resistornya ini saya ambil 12 ohm lah, 12 ohm. Kemudian sumbernya ini adalah memiliki puncak 10 volt, frekuensinya 50, dan tidak ada pergeseran fase. Nah, maka kita bisa lihat di sini bagaimana gelombang fundamentalnya. Ini saya disable ini artinya saya tidak aktifkan dulu. Maka kalau kita running simulasi ini keluarannya ada di sini ya. Maka I fundamental adalah ini. Nah, ini. Kemudian I keluaran tadi hasilnya juga sama ya, sama. Jadi ini adalah gelombang aslinya, ini adalah gelombang keluarannya sama. Jadi, nah ini kan ini dan ini ya, ini dan ini. Belum ada masuk harmonix seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang terjadi kalau kita berikan harmonix? Nah, gitu. Harmonixnya misalnya saja orde 2, misalnya saja gitu ya. Orde 2 berarti yang ini. Sama dengan tadi sebenarnya, hanya ini menggambar. Menggambar. Kalau tadi itu kita menghitung ya. Saya enable. Di sini ada tahanannya sama, tetapi di sini ada gelombang tegangan dengan frekuensi 2 kali 50, berarti 100. Nah, peak amplitudonya saya set misalnya saja separuhnya. Separuhnya berarti 5 ya. Oke, saya set separuhnya. Karena di sini 10 dibagi 2, 5. Oke. Nah, ini. Kemudian kita running. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini dia. Ini hasilnya penjumlahan antara harmonisa kedua dengan fundamental. Nah, penambahan antara harmonisa kedua dengan fundamental. Di sini saya bisa tambahkan harmonisa keduanya di sini mungkin. Nah, harmonisa keduanya. Nah, ini di sini. Atau kalau bingung, ya saya pikir ini saya hapus saja ya. Saya taruhkan di, nah ini, remove. Ya, saya taruh saja di sini untuk yang orde 2. Oke. Nah, demikian. Nah, ini adalah orde 2. Saya crop biar kelihatan lebih jelas gitu ya. Nah, ini. Jadi yang merah itu adalah fundamental, yang biru ini adalah orde 2. Penjumlahnya adalah fundamental plus orde 2 adalah seperti itu. Anda masih ingat di cat-nya tadi, fundamental dan orde 2. Nah, ini dia. Juga sama. Nah, ini bentuknya gini. Dan yang ini bentuknya adalah, bentuknya adalah gini. Nah, ini. Jadi, ya kurang lebih sama seperti itu. Ya. Jadi, ini juga bisa digunakan untuk melakukan sintesis dan analisis. Hanya di sini kita bisa lihat spektrumnya. Nah, spektrumnya karena di sini ada fasilitas fast Fourier transform, mentransformasikan ke direct Fourier, begitu ya, dengan menampilkan spektrumnya. Jadi kalau saya tekan ini FFT, nah di sini muncul. Nah, di sini muncul, saya akan crop di sini. Nah ini akan ada muncul 2 puncak seperti ini. Ya, puncak yang pertama yang warna merah ini adalah fundamental. Nah, pertama ini adalah fundamental. Frekuensi adalah Anda bisa lihat di sini. Ya, ini 50 Hz, ya, 50 Hz. Ya, ini 50 Hz, ya. Kemudian puncak yang kedua ini adalah 100 Hz, seperti itu. Jadi ini gabungan ini menghasilkan ini. Seperti itu. Nah, inilah disebut dengan spektrum harmonixnya, seperti itu. Ini, spektrum harmonixnya, seperti itu. Ini saya kembalikan gelombangnya. Nah, bentuknya seperti ini. Gitu. Ini menurut analisis di softwarenya demikian. Seperti itu. Nah, selanjutnya berbagai macam simulasi bisa berlanjut. Misalnya saja menambahkan dengan orde ketiga, misalnya saja seperti itu. Nah, di sini saya enable. Iya. Itu berarti ini fundamental tambah 2 tambah 3. Maka
akan dihasilkan seperti ini. Fundamental, order 2, saya tambahkan sini order 3. Oke, wow, hasilnya begini. Saya zoom saja supaya nampak jelas. Nah, seperti ini. Fundamental, order 2, order 3. Begitu. Ini kebetulan order 2 sama order 3-nya puncaknya sama. Kemudian saya tambahkan tadi hasil penggabungannya, total ya. Nah, bentuknya seperti ini. Anda masih ingat di Medcat-nya tadi? Sama sebenarnya. 1, 2, tambah 3. Nah, ini. 1, 2, 3. Nah, ini. Ya. Nah, seperti itu. Terus kalau dijadikan spektrum bagaimana, Pak? Nah, kita lihat di fast Fourier transform. Nah, ini kita lihat di sini. Maka pasti ada 3 spektrum. Ya, ini. Ya, fundamental. Nah, fundamental, order 2, dan order 3. Dari mana order 2? 50 jadi 100 dikalikan 2, 50 jadi 150 dikalikan 3. Demikian. Baik, sampai di sini mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi ini berlanjut bisa order sampai order 5, 7 dan sebagainya. Dan Anda bisa lihat di sini kalau saya aktifkan semua apa yang terjadi, kita lihat ya. Enable. Demikian. Oke, kita running saja. Kita lihat ya, fundamental, order 2, order 3, order 5, order 7. Oke. Wow, itu ada semua di situ. Oke. Begitu ya. Nah, itu semua gelombang ada di situ. Terus gabungannya semua di mana? Total. Nah, itu dia gabungannya. Semakin terdistorsi dari gelombang sinusnya. Ya. Ya. Kalau misalnya saja ini duanya saya hilangkan, ya. Seandainya duanya saya hilangkan, saya disable dulu. Ya, begitu. Kemudian saya running kembali. Nah, ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau kita atur lagi di sininya, misalnya ini lebih kecil, misalnya saja seperti itu, ini semakin kecil, misalnya ini semakin kecil berarti 10 dibagi 52, kemudian di sini 10 dibagi 7, itu sekitar berapa? 0, ya. 0, katakanlah 0,4 sepertujuh ya, sepertujuh. 1, kecil sekali. Ya, 14 misalnya saja. Nah, kemudian kita running. Apa yang terjadi? Ya, Anda bisa lihat bentuk gelombangnya. Ya, mendekati kotak. Ya, jadi gelombang kotak itu sebenarnya adalah penjumlahan dari banyak beberapa spektrum, juga termasuk kita atur amplitudonya berapa supaya bisa kotak. Kalau enggak, nanti ya mirip kotak tapi lebih berantakan, kotaknya lebih berantakan. Tapi yang jelas ini sudah jauh menyimpang. Jadi saya lebih cenderung definisinya adalah begitu banyak terlibat harmonisa dalam suatu gelombang, maka dia akan semakin menyimpang dari fundamentalnya. Demikian. Saya pikir demikian simulasi yang saya bisa berikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dipahami. Kebetulan ya ini saya pikir ini waktunya break lah ya gitu. Kemudian kebetulan juga jam 10 saya sendiri juga harus apel. Sekarang setiap hari di institusi saya harus apel pagi. Ini kebetulan untuk hari Rabu apel paginya jam 10 online ya, seperti itu. Baik, jadi nanti ini saya sampaikan aja. Ya, gimana? Sama aja Pak, dicek. Gimana Pak Reza? Halo? Kan sama aja Pak, apelnya dicek, kehadiran kita di pagi sama pulang biasanya Pak. Iya. Jadi mohon maaf ini nanti jam 10 kita break ya.
Tapi saya harus keluar dari Zoom karena ini nanti apel paginya pakai Zoom juga. Saya nggak bisa ini 2x2 Zoom dan satu aplikasi ini, satu laptop. Jadi saya akan keluar dulu, nanti saya akan gabung lagi. Kita istirahat kira-kira ya 30 menit ya, begitu. Kurang lebih kalau saya bisa bergabung tepat, kita akan segera bergabung. Jadi kita akan gabung lagi kira-kira sampai jam